Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Jumpa lagi kita di Sermon Today. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita berdoa sebelumnya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini atas anugerah-Mu, jika kami masih Tuhan perkenankan untuk boleh merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Olehnya itu ya Bapa di sorga, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami renungkan ini Tuhan, boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan merenungkan bahagian dari firman Tuhan yang saya ambil di Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Orang-orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia ke dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Saya beri tema pada renungan kali ini, mencobai untuk mencari kesalahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, kalau diamati sekilas, manusia punya kecenderungan ingin mencobai ketika membangun relasi horizontal dengan sesama manusia, dan juga ketika membangun relasi vertikal dengan Tuhan. Ada keinginan manusia mencobai secara positif agar dapat memberi tantangan sehingga mereka dapat lebih maju. Namun umumnya manusia ingin mencobai secara negatif dengan meminta tanda bukti, dan jika tidak ada bukti maka patutlah dipersalahkan. Kata mencobai di dalam firman Tuhan ayat 11 ini di bahasa aslinya digunakan peirans nontes, yang artinya mencari-cari kesalahan. Orang-orang Farisi yang bersoal jawab di dalam firman Tuhan ini tidak dijelaskan apa yang dipersoal jawabkan, tetapi kita percaya bahwa orang-orang Farisi mau meminta tanda untuk mencobai Yesus. Memang Nabi Elia pernah minta tanda dan doanya dijawab Tuhan dengan menurunkan api dari surga sebagai tanda kehadiran Tuhan. Tujuan orang Farisi meminta tanda bukan untuk mempererat relasi hubungan antara orang Farisi dengan Yesus, tetapi mereka semata-mata hanya mau mencobai Yesus. Apakah Yesus itu benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel? Jika tidak ada tanda yang diberikan oleh Yesus ketika mereka bersoal jawab itu, maka mereka akan berpikir bahwa Yesus ini bukanlah Mesias yang dinanti-nantikan oleh Israel. Selama Yesus memberitakan Injil, sesungguhnya telah banyak tanda yang diberikan, namun mereka telah membutakan mata rohaninya, walaupun mereka telah melihat secara nyata mukjizat demi mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Kita orang-orang percaya kadang sering menjadi buta rohani walaupun telah melihat, menerima, dan banyak berkat dari Tuhan. Terkadang kita mengalami kesulitan hidup yang berat, pergumulan yang berat dalam hati dan pikiran kita. Kadang muncul, masih adakah Tuhan yang mau menolong dan menolong saya?
kecenderungan kita meminta suatu tanda yang nyata. Hal ini bisa membuat kita menjadi sombong rohani. Kita tidak dapat percaya dan kita mulai mencobai Tuhan secara langsung maupun secara tidak langsung, agar kehendaknya kita agar selalu terjadi, ingin selalu dipenuhi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menarik untuk dikaji bagaimana sikap Yesus atas orang Farisi yang mencari kesalahan atau mencobai dengan minta suatu tanda. Yesus mengeluh dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda?" Keluhan Yesus ini sesungguhnya tidak rasional, karena orang Farisi adalah orang ahli Taurat yang sangat paham hukum Taurat dan telah melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Namun rohaninya buta, dan walaupun Yesus membuat tanda waktu bersoal jawab itu, tetapi orang Farisi tetap tidak percaya. Banyak faktor yang dapat membutakan rohani kita. Kalau orang Farisi, faktor utama yang membutakan hati mereka adalah pengetahuan dan kesombongan. Mengapa orang Farisi begitu banyak sangat membenci dan mencari-cari kesalahan Yesus? Karena selama ini orang-orang Farisi tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan, ataupun kalau mereka mengajarkannya, mereka sendiri tidak mengakui dan tidak melakukannya. Orang Farisi menuntut standar moral yang tinggi untuk orang lain, namun hidupnya jauh di bawah standar moral, dan mereka juga meletakkan beban yang sangat berat untuk dipikul orang lain, sedangkan dirinya tidak mau memikul beban itu, dan kesukaan mereka hanya menerima hormat dari manusia. Perilaku dan gaya hidup orang-orang Farisi penuh dengan kemunafikan. Inilah yang mau dibongkar oleh Yesus. Inilah yang Yesus tidak suka. Kelompok orang Farisi tadinya sebenarnya adalah aliran yang mempunyai dan mempertahankan hidup suci dan menghindarkan diri dari kecemaran budaya kafir di Israel. Dan orang Farisi merupakan penafsir hukum Taurat yang paling dihormati dan paling akurat, dan merupakan kelompok yang paling berpengaruh pada zamannya Yesus. Para rabi orang Farisi mengajarkan kalau kedatangan Yesus untuk meniadakan hukum Taurat, sehingga Yesus ditolak di mana-mana oleh sebagian besar orang Yahudi, khususnya orang Farisi, karena bagi orang Yahudi hukum Taurat merupakan sesuatu yang sangat serius dan harga mati. Padahal sesungguhnya kedatangan Yesus justru menggenapi hukum Taurat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kadang kita seperti orang Farisi. Ketika diperhadapkan sesuatu masalah, pergumulan, kita minta Yesus memberi tanda. Dan jika tidak diberikan tanda itu, maka kita pun berkesimpulan, Tuhan tidak menolong saya. Kemudian kita mulai menuduh dan mempersalahkan Tuhan. Inilah yang sering manusia, orang-orang percaya alami. Ketika keadaan kita buruk, kita tidak mampu melihat dengan iman kebaikan-kebaikan dan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Kebaikan dan pertolongan Tuhan dianggap sesuatu yang biasa dan rutin, yang sangat patut dialami oleh setiap orang, dan hal itu bukanlah campur tangan Tuhan. Dalam keadaan demikian ini, mata rohani kita telah dibutakan.
Sikap orang Farisi yang mencari-cari kesalahan orang lain, menganggap dirinya lebih suci, mulia dari orang lain, mau dihargai atau dihormati lebih dari orang lain, dan seterusnya masih banyak yang mereka lakukan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi umat percaya Yesus, marilah kita dengan gentar dan memeriksa hidup kita, apakah kita begitu senang dengan pujian manusia? Apakah kita begitu pandai mengambil hati manusia? Apakah kita begitu fasih mengajar kebenaran tetapi tidak melaksanakan kebenaran itu? Semua itu dapat menjadi jerat bagi keadaan hati kita. Jika orang-orang telah menilai kita baik, maka kita akan menipu diri kita dan membenarkan diri yang sesungguhnya hidup rusak. Nasihat akan diabaikan dan firman Tuhan akan dianggap tidak relevan bagi diri kita sendiri. Dan inilah yang menjadi kepalsuan hidup rohani yang sangat berbahaya. Kebutuhan rohani bisa dialami, saya ulang, kebutaan rohani bisa dialami siapa saja. Kebutaan rohani terjadi karena kesombongan diri yang dapat berakibat dan membuat kita mencobai Tuhan agar mengikuti kehendak kita. Kita perlu terus-menerus belajar rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Tuhan pasti ingin manusia selalu dapat bangkit kembali ketika mereka sudah terpuruk dalam banyak kesulitan hidup dalam aspek materi maupun non-materi. Suatu hal yang pasti, tangan Tuhan mau setia menolong kita manusia yang ingin selalu rendah hati di hadapannya. Manusia dapat bangkit dan melihat kembali dengan mata rohani asal kita tidak mencari-cari kesalahan Yesus, tetapi berserah dan percaya sepenuhnya kepada Dia yang telah rela mati untuk menyelamatkan kita. Pada akhirnya saya sampaikan, mencari-cari kesalahan merupakan suatu kesombongan yang membutakan rohani kita. Demikian renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah boleh kami renungkan. Biarlah renungan ini Tuhan boleh kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga boleh menghasilkan buah-buah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.